Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri, nama saya Fitri Ramadana dari semester 3 Agribisnis Hortikultura 1. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tugas dari analisis kelayakan usaha, yaitu pada part 4, yang dilanjutkan dari skenario 1 kemarin di part 3, yaitu di part selanjutnya di part 4 ini ada skenario 2 yang berisikan kondisi faktor pengeluaran yang dianalisis. Nah, perbedaan dari tabel yang dari skenario 1 itu hanya ada di sini, perkiraan perubahannya. Jadi, nanti di sini kita akan menuliskan persentasenya yang mau kita uji sensitivitasnya itu. Jadi, yang bisa kita analisis yang pertama ada di pemasukan dan pengeluaran. Nah, tentunya di pemasukan ini yang bisa kita ujikan adalah jumlah panen dan harga panennya. Sedangkan di pengeluaran ada banyak sekali material dan ya tetapnya ini untuk yang pengeluaran ini karena banyak, kita pilih sebagai contoh salah satu saja yang kita ujikan sensitivitasnya. Bagaimana cara menentukannya? Yaitu dengan cara membuat presentase pada tabel yang ada di kondisi normal. Nah, di sini kita bisa membuat tabel untuk melihat presentasinya seperti cara yang sudah diajarkan, yaitu nanti kita mengisi yang di bagian investasi terlebih dahulu hingga ke bawah sampai ke penyusutan per tahun. Baru nanti kita isi yang pengeluaran ini, kenapa bisa 100%, yaitu dengan penjumlahan dari investasi, biaya variabel, dan biaya tetapnya, seperti itu. Nah, setelah kita lihat di sini, yang mana persentasenya paling tinggi, ternyata ada di penyusutan per tahunnya. Nah, maka dari itu, di sini nanti saya akan menganalisis sensitivitas dari penyusutan per tahun. Nah, sebelum itu, pada jumlah panen dan harga panen perlu kita tuliskan rumus, yaitu yang pertama sebelumnya kita menuliskan 0% pada perkiraan perubahannya. Setelah itu memasukkan rumus pada R8, yaitu adalah seperti ini. Nah, kita mengetikkan sama dengan, lalu mengarahkan kursor ke arah kondisi normal, yaitu pada S8. E8 adalah jumlah panen di tahun ke-0. Lalu ditambah, setelah itu kita beri tanda kurung, lalu kita mengklik pada perkiraan perubahannya. Di sini, perkiraan perubahannya ini kita kunci, supaya nanti tidak berubah saat digeser ke samping hingga tahun kelima. Setelah itu, kita kalikan lagi dengan kondisi normalnya. Setelah kita enter, kita mendapatkan hasilnya, bisa kita tarik ke belakang. Begitupun dengan harga panennya. Perbedaannya di sini adalah kita berfokus baris uh, pada baris ke-9. Nah, bisa kita klik 2 kali, lalu kita masukkan rumus ya. Kita bisa masukkan rumus. Yang pertama di sini ada memasukkan kondisi normalnya, lalu ditambahkan dengan tanda kurung. Kita apa namanya? Masukkan perkiraan perubahannya, yaitu 0% ini kita kunci lagi sama seperti tadi, lalu dikalikan dengan kondisi normalnya tadi. Setelah itu bisa kita tarik hingga ke 5, hingga tahun kelima. Nah, setelah itu, untuk investasi ini juga sama. Kita melakukan hal yang sama pada investasi. Lalu setelahnya tadi, untuk biaya variabel, kita hanya perlu mengetikkan kalau biaya variabel ini sendiri karena dia jumlah dari yang ada di bawah sini. Yaitu jumlah yang ada di bawah sini, benih pakcoy ini misal, dia menggunakan sama dengan langsung saja. Tidak usah menggunakan rumus-rumus tertentu, karena ini sama dengan kondisi normalnya. Tidak kita analisis sensitivitasnya. Maka dari itu sama. Nah, bisa kita tarik nanti hingga sebelum penyusutan per tahun. Nah, jadi sampai sini itu isinya cuma sama dengan. Ketika kita sampai di yang ingin kita analisis, kita menggunakan rumus sama seperti jumlah panen dan harga panen sebelumnya. Nah, di sini ada E27. E27 itu apa? E27 adalah penyusutan per tahun di tahun ke-0. Nah, setelah itu kita tambah, lalu kita mengurung, memberi tanda kurung. Ini persentasenya kita kunci setelah itu, agar tidak bergeser seperti tadi.
Nah, setelah itu kita kalikan dengan kondisi normalnya tadi. Setelah itu kita enter, lalu kita dapatkan hasilnya. Nanti kita bisa tarik garis hingga tahun kelima. Seperti itu. Untuk ini, selanjutnya, ada di, nah, untuk dari keuntungan, keuntungan tahun ke-0, hingga, dari keuntungan tahun ke-0 hingga NPV, hingga tahun kelima, sampai belakang itu, bisa kita salin dari kondisi normalnya. Nah, setelah kita salin, kita tempelkan pada keuntungan di tahun ke-0. Nanti, ini ya, misal saya beri contoh, ini kita menggunakan rumus tempel, kita menggunakan paste apa namanya spesial, yaitu ada formula enam ring formatting supaya tidak berubah angka dan rumusannya seperti itu. Misalnya sebagai contoh, itu bisa dilakukan di sini, lalu nanti kita tarik ke samping. Oh, tidak perlu, tidak perlu. Nanti itu sudah langsung tercopy semuanya. Ini kita hapus ya, hanya sebagai contoh. Jikalau sudah, nah selanjutnya kita untuk yang gross BC hingga IRR. Gross BC hingga IRR ini bisa kita tarik ke bawah seperti ini. Tidak seperti tadi ya, tidak sampai tahun kelima, karena hanya di sini aja, di tahun ke-0-nya saja. Ini kita bisa gunakan cara yang sama, yaitu menyalin di kondisi normalnya. Setelah itu kita tempel di sini, lalu mendapatkan hasil seperti ini dengan paste spesial tadi ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini juga sama seperti tadi ya. Setelah itu di sini kita langsung saja eh, bisa melihat. Nah, asumsi yang digunakan itu memenuhi jika layak ya, jika layak itu NPV-nya lebih dari 0, IRR discount rate-nya eh IRR-nya lebih tinggi daripada discount rate yang dipakai, lebih tinggi dari 10%, seperti itu IRR-nya. Lalu untuk gross BC-nya lebih dari satu, net BC-nya lebih dari satu, dan payback periodenya kurang dari umur bisnisnya, itu tidak melampaui atau melewati umur bisnisnya. Baru bisa dikatakan usaha itu layak. Nah, namun kemarin di part ketiga, saya menganalisis bahwasanya pada data ini tidak layak untuk analisis kelayakan usahanya pada perhitungan payback periode. Kenapa? Karena kita belum bisa mendapatkan kembali modal yang kita eh, tempat magang saya belum bisa mendapatkan kembali modalnya di tahun kelima itu bukan karena tidak layak sebenarnya, karena yang saya analisa hanya satu produk, sedangkan di sana ada banyak sekali produk seperti itu dan belum diakumulasikan dibagi dengan banyaknya produk. Karena dari part satu sudah seperti itu. Yang saya tahu kemarin hanya HOK-nya saja dan gaji karyawannya yang baru diakumulasikan dibagi dengan banyaknya jumlah dari produknya seperti itu. Nah, selanjutnya nih kita misal ya, kita misalkan di sini jumlah panennya itu menurun sebanyak 50%, minus 50%. Nah, maka nantinya langsung secara otomatis akan berubah. Bisa kita lihat jika biaya jumlah panennya menurun sebanyak 50%, nantinya usaha ini akan tidak layak. Mulai dari PV keuntungan, NPV, gross BC, ini bisa kita lihat bahwa tidak memenuhi atau ini minus. Dan pastinya nanti tidak akan kembali modal pada kurun waktu 5 tahun. Jadi melampaui batas 5 tahun, artinya itu tidak layak. Bisa kita geser di sini. Nah, di sini juga sudah saya masukkan tadi di kriteria investasinya ada, sebentar, kita scroll dulu ke atas. Nah, ada NPV, gross BC, net BC, dan IRR-nya itu di kondisi normalnya seperti ini. Kita masukkan ya sama dengan kondisi normal yang di skenario 1. Setelah itu yang kondisi baru. Nah, ini itu adalah oke, sama dengan oh, salah. Mohon maaf. Kita salin ya. Kita menuju ke mana tadi? Ke sini ke skenario 2 yaitu pada NPV keuntungannya. NPV keuntungannya. Nah, di sini kita dapatkan oke, sampai IRR kita. Tapi
Lalu kita letakkan di sini, kita paste. Nah, ini. Lalu tadi mana ya? Nih, kita hanya menyalin value-nya saja, paste value-nya saja. Nah, seperti ini. Seperti itu ya. Jadi nanti akan didapatkan bahwa usaha ini akan tidak layak nanti jika ini sensitif. Karena tadi penyesuaiannya yaitu kita dapatkan sensitif. Begitu ya. Sensitif. Seperti itu. Nah, bagaimana kita tahu berapa sih mentoknya dari penurunan agar tidak menghasilkan minus? Caranya yaitu adalah dengan kita scroll ke bawah, kita tuju pada NPV. NPV di tahun ke-0. Seperti ini, kita pencet. Lalu kita, bentar, ini ada yang menutup. Oke, lalu kita pencet di data. Setelah itu ada what if analysis, goal sheet. Lalu kita kunci ya, kita kunci di sini. Nah, sebentar, sebentar. Nah, setelah kita kunci, to value-nya yaitu 0. Kenapa? Karena mentoknya di 0 ya. Kalau NPV-nya lebih dari 0, itu berarti dia sudah dikatakan layak. Seperti itu. Kita ketikkan 0. By changing cell-nya, kita tuju ke atas. Lalu kita tuju ke jumlah panennya. Ini di sini langsung saja kita klik OK. Nah, nantinya akan didapatkan min 41% itu adalah break even point-nya atau titik impasnya. Nah, di sini bisa kita lihat seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.